lucu menurut saya kalau tentunya pihak maskapai nggak bisa prediksi waktu hanya dalam 4 menit ke depan. Ya, sangat lucu karena itu ini masih budaya Jakarta itu ya. Oke, teman-teman Wayatoso, kembali lagi bersama kita di season seri ya, sisi pertanggungjawaban Sriwijaya Air terhadap korban yang diwakili oleh ahli warisnya gitu ya. Nah ini kan Bung Wardah, ini kan bukan hanya baru pertama kali ya, pertama kali kita bicara atau banyak hal dibicarakan tentang grup yang lain ini, dan ini juga satu perhatian kita. Saya juga salah satu penumpang Lion Air waktu Sriwijaya gitu. Tapi masyarakat kita ini itu masih memang kayak masih mencintai Lion Air. Murah sih, tapi kan ini kan memakan banyak jiwa kan gitu ya. Nah ini sebenarnya peran pemerintah dari sisi hukumnya harusnya kayak gimana sih supaya gitu. Kemudian kembali ke Sriwijaya. Sebenarnya kalau Sriwijaya, saya sih belum menemukan bahwa kecelakaannya ini akibat sama seperti Lion Air. Ya, karena saya lihat kalau penyebab utama Lion Air waktu itu, isu yang disoroti pemerintah itu adalah karena banyaknya penumpang plus barangnya juga. Ya, sehingga over capacity, ya kan? Nah, kalau Sriwijaya sekarang ini saya masih belum menemukan penyebabnya utama itu apa. Nah, tetapi pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib untuk melindungi masyarakat. Nah, bagaimana proses perlindungan masyarakat? Maka pemerintah harus tahu dulu, ya, satu dipastikan setiap maskapai. Ya, ini bukan hanya grup Lion Air ya, atau Sriwijaya bukan, tapi semua maskapai. Karena kita ini kan sering penerbangan terus kan, jadi was-was juga ya. Nah, jadi kita perlu memastikan bahwa SOP dari sisi setiap maskapai, setiap unit maskapai itu harus ada SOP-nya, standarnya seperti apa, standar teknisinya seperti apa, harus benar-benar SOP-nya dijalankan. Kemudian pemerintah harus bisa mengontrol jam terbang dari setiap penerbangan. Kemudian dan juga harus dilihat kapasitas mesin itu dari pemerintah melalui dinas perhubungan, ya, itu mesti harus ngecek. Jangan-jangan mesinnya udah berganti-ganti, maksudnya udah berpuluh tahun, tapi jalan servis lah misalnya, hal kecil aja lah, mobil kita. Kalau cuaca mobil kita udah lama nggak diservis, ya kan? Ya itu mungkin batuk-batuk lah misalnya, ya kan? Nah, kemudian mungkin ya apa bodinya, apa remnya segala macam, misalnya seperti itu. Nah, sehingga ketika itu terjadi dalam keadaan cuaca yang sulit misalnya, karena dia mesinnya bagus, dia bisa mampu menerobos cuaca yang memang kurang bagus misalnya. Misalnya kemarin saya habis pulang dari Nias ke Jakarta, cuacanya kurang bagus. Itu sekitar 1 jam penerbangan. Setelah mulai take off 1 jam menuju Jakarta, dari Medan ke Jakarta itu udah nggak bagus. Nah, karena mesinnya bagus, jadi seberapa nggak bagus cuaca dia bisa tembus, ya kan? Nah, jadi itu kembali ke bagaimana mengontrol dari pemerintah, mengontrol mesin-mesin dari setiap maskapai. Ya, mungkin standar SOP-nya benar-benar terlaksana. Kalau dilihat dari sisi kapasitas, ya khusus Sriwijaya ini, kalau saya lihat juga bukan karena over capacity. Kan? Ya, karena kan udah aturan PSBB, ya kan? gitu kan, ya, jadi dibatasi. Dan kalau kita lihat jumlah korbannya juga tidak banyak. Memang, tapi dari sisi protokol kesehatan atau kapasitasnya mungkin iya. Tapi lebih kepada, ya kan, mungkin kualitas mesinnya. Ya, sama, ya apakah pilotnya itu udah memang benar udah
kualifikasinya ada atau memang film baru. Ya. Nah, itu yang mungkin perlu benar-benar dicek sama pemerintah. Selain itu administrasinya. Nah, menjadi pertanyaan saya, memang agak saya sendiri sedikit menyayangkan kenapa tidak ada deteksi dini gitu. Oh iya, Deteksi dini. Kenapa langsung terobos saja gitu? Iya kan? Kan waktu itu kan sebelum dia penerbangan kan dia pemerintah BMKG harusnya udah mendeteksi cuacanya seperti apa. Cuacanya seperti apa gitu? Iya, kan, ya? harusnya seperti itu dong. Iya kan? Nah, jadi jangan sampai kalau memang sebenarnya cuaca nggak bagus, jangan izinkan untuk terbang. Iya kan? Jangan izinkan untuk terbang. Kenapa? Gampang kok. Berikan pemahaman aja kepada penumpang. Memang penumpang kita juga beberapa penumpang juga. Kalau delay ini kan dongkol kan. Ya, tapi berikan pemahaman bahwa nyawamu lebih penting daripada kepentingan orang lain. Kita kembali lagi masalah sisi tanggung jawabnya. Ya ini kan bukan hanya stakeholdernya, kan bukan hanya maskapai itu sendiri, iya, kan? Tapi di sini ada pemerintah, ada juga bagian asuransinya, gitu. Dan kasih yang perlu disampaikan ke pemerintah atau ke maskapai supaya ini jadi apa istilahnya ya efek jerah juga kita sebagai penumpang, yang dari segi bung warga juga sebagai hukumnya gitu kan, yang ya kita udah merasakan kita sebagai penumpang lagi. Iya. Nah, jangan ke depan juga kita jadi takut-takut untuk naik ke Sriwijaya ya gitu kan, atau maskapai yang lain gitu. Nah, gimana Bung Warga? Iya. Jadi memang saya lebih menekankan ke sini adalah bagaimana BMKG memprediksi atau pihak penerbangan yang kontrolor dari penerbangan di Soekarno-Hatta misalnya, itu dia bagaimana mengontrol atau mendeteksi cuaca lebih dini. Apalagi kalau kita lihat Sriwijaya ini kan baru 4 menit ya kalau nggak salah. Iya, baru 4 menit kan. 4 menit udah take off, udah langsung jatuh gitu. Ya. Nah, maksud saya adalah bagaimana BMKG bisa mendeteksi cuaca ini kan masih wilayah Pulau Seribu, ya, Jakarta kan ya. Kenapa BMKG nggak bisa prediksi cuaca dalam waktu ya 4 menit? Atau BMKG kan bisa besok aja cuacanya apa kan bisa prediksi. Iya kan, apalagi ini hanya berapa menit aja. Nah, saya dari menyorot di sini, apakah ada human error dari BMKG juga, ya kan, atau dari pihak controller di penerbangan, ya kan, mungkin ada ya apakah salah laporan, ya itu yang perlu mungkin. Jadi jangan kalau ketika diinvestigasi itu jangan hanya melulu dari sisi black box. Oh iya, black boxnya. Ya, jangan melulu di situ. Perlu juga dilihat human error dari pihak controller dari tower maskapainya. Itu harus lihat bagaimana tadi cuaca yang bagus atau enggak, ya kan? Apa berangkat aja gitu ya? Berangkat karena sangat lucu menurut saya kalau contohnya pihak maskapai nggak bisa prediksi waktu hanya dalam 4 menit ke depan. Ya, sangat lucu karena itu ini masih wilayah Jakarta juga ya. Jakarta juga. Dan tiba-tiba jatuh, ya kan? Nah, aneh juga sih. Aneh. Nah, itu yang mungkin perlu kita lihat. Memang sih tidak semua orang tidak menginginkan itu kecelakaan. Ya.